Dia garnish chrome yang sporty punya. Terus ini nih loh, dia punya leg chrome tuh enak banget, memang enteng banget ya. Halo sobat Koko Mobil, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan Koko Timothy Rubino, dan hari ini aku mau bawain seekor Suzuki lagi nih. Penasaran dengan detailnya seperti apa? Ikutin terus videonya sampai habis. Kita lanjut, ini Suzuki SL7 yang kemarin-kemarin sudah pernah masuk di channel kita. Ini dia transmisinya manual yang kita dapat hari ini, dan tipenya yang beta gitu. Jadi pastinya harganya lebih bersahabat dengan mesin serta kenyamanan yang sama-sama aja sebenarnya dengan SL7 yang Alpha gitu. Nah, kita coba keliling yuk, kita lihat unitnya secara detail. Bener-bener bodinya mulus, hitamnya mantep banget ya. Ini kelihatan Koko tadi sempat cek sih, semuanya ori-ori semua, ini kaleng semua bodinya gitu. Kita sampai putar ke belakang ya, kita lihat. Terus roof railnya dia ini tetap dapat ya, roof railnya, jadi tetap dapat roof rail seperti tipe-tipe yang di atasnya. Terus nih sampai belakang hitamnya sampai sini juga mulus semua tuh, kaleng ya, benar-benar kaleng bodinya gitu. Nah, pemiliknya sih jual karena bosen dan pengen ganti mobil yang lain. Kita lanjut keliling-keliling. Nah, yang menarik dibahas di samping itu, di bawah dia punya nih seal plate nih. Seal plate-nya dia warnanya silver gitu, seolah-olah seperti dia garnish chrome yang sporty punya. Terus velgnya dia ini ring 16 dipadu dengan Dunlop Enasif, dan ini istilahnya tahunnya tembus nih. Kita mau cek dulu nih tahunnya di mana. Nah, ini tahunnya minggu pertama di tahun 2020, berarti benar ya sesuai nikahnya. Dan kalau kilometernya asli 20.000, kita cek memang bannya masih sisa banyak, berarti bisa dipastikan kilometernya asli. Nah, apalagi yang bisa memastikan kilometernya asli? Ini ada service record, ada buku service record dia punya. Nanti kita cek waktu jalan, kita cek bersama buku service recordnya itu sudah diservis berapa kali, karena klaim dari pemiliknya ini service record. Kemudian para sobat pasti gatel nih lihat STNK di sini. Nanti kita juga bahas di dalam pajaknya per tahun berapa sih gitu mobil ini. Oke, itu. Nah, transmisinya nih manual para sobat. Jadi kita sambil duduk deh, kita ceritain ya. Nah, ini dia transmisi manual 5 speed. Nanti di jalan kita rasain, tapi tadi aku sekilas udah nyetir itu kopling dan manualnya memang enak. Nah, enaknya seperti apa nanti aku juga jelasin. Jadi sepaket deh waktu jalan biar nggak loncat-loncat gitu jelasinnya. Nah, aku pengen jelasin satu keunggulan XL7 dibanding pesaing-pesaing juga itu ada di sebelah sini gitu. Mungkin nggak tepat dibilang pesaing-pesaing ya, karena pesaing-pesaing ini sekarang juga gede-gede banget sih interiornya. Tapi aku tuh pengen tunjukin ini loh, dia punya legroom tuh enak banget para sobat. Jadi bisa lega bawa keluarga dengan nyaman, dengan santai, dipadu dengan adanya armrest tuh. Dan terkenal kan R3 tuh naikannya nyaman dan enak. Jadi kita bisa rasain pengalaman yang bagus lah dengan keluarga kita, anggota keluarga kita semuanya. Terus ditambah dia punya 7-seater juga. Oke, itu aja sih. Nah, sebelum kita jalan, rasanya nggak afdol kalau kita nggak bahas bagian ruang mesin, karena itu jadi khasnya Koko Mobil. Let's go, kita bahas bersama yuk. Oke, nah ini bersih banget. Aku tadi belum buka sih bagian sini mobil ini. Ini pelipet-pelipet ya, kita cek di bagian sini semuanya mulus, dan catnya juga bawaan asli pabrik ya. Catnya baut penyangga kap mesin, berarti belum pernah dibuka. Seal-sealnya pun masih asli, nggak bisa bohong kalau ini sealnya kelihatan masih asli. Di bagian pangkoncok kiri, pangkoncok kanan depan, terus kemudian di bagian bawah-bawah fender sini semuanya mantep ya, kelihatan kalau bersih mulus. Fan-nya pun masih seperti baru mesinnya. Udahlah, ini udah jelas. Bahkan ini aja nggak pernah dibuka. Ini biasanya ganti bel aja dibuka, ini nggak pernah dibuka. Ini belnya masih asli nggak ya? Aku cek dulu deh. Kelihatannya masih asli deh, aku belum coba. Tuh, bahkan radiator semua kisi-kisinya aja masih lurus, belum ada yang kena batu atau serangga. Bagus nih, terawat barang. Tulang-tulangnya sampai bawah juga kelihatan semua. Nah, satu fitur unggulan juga di SL7 itu adalah dia punya ini, lampunya sudah LED semua, termasuk high beamnya, termasuk DRL-nya, dan sudah jadi satu. Jadi DRL-nya bukan kayak aksesoris-aksesoris yang rasanya kayak tambahan-tambahan, bukan, dia jadi satu di headlamp-nya. Bahkan DRL-nya ini glass chrome-nya jadi satu bentuknya dengan grill. Terus ditambah dengan fog lamp, meskipun masih halogen tapi sangat membantu di kabut karena fog lamp-nya masih kuning. Nah, bahas sektor mesin. Mesinnya ini K15B dengan tenaga sekitar
103 atau 104 horsepower lah, kok agak lupa, dan torsinya sekitar 140 Nm, 138 atau 140 gitu. Nah, tapi karakter mesin K itu selalu torki banget di RPM bawah, dimana itu cocok buat kita yang suka nyetir di dalam kota, apalagi dipadu dengan transmisi 5 speed manual dengan konfigurasi front wheel drive. Itu membuat mobil ini rasanya apa ya, enteng, lincah, terutama dari RPM bawah. Di gang-gang kecil nanti kita akan coba, terutama manual dan koplingnya itu serasa menyatu dengan mesin, serta handlingnya yang ringan. Jadi aku makin penasaran nih dengan tes jalan dari SL7 ini, gimana rasanya. Langsung aja kita masuk dan kita coba setir, kita rasain gimana rasanya nyetir SL7 yang versi manual. Ini kita udah nyalain AC-nya karena tadi udah di standby juga ya mobilnya untuk rekam-rekam. Jadi menyenangkan banget. Kapan hari kita pernah tuh SL7 dan langsung laku ya lewat toko mobil. Itu Matic tapi sih ngetuku. Nah, ini SL7 yang manual ya. Mungkin ini udah ketiga kali berarti SL7 masuk di channel Koko Mobil. Kita setting dulu joknya. Oh ya, Koko sering banget kelupaan, masih minta maaf untuk seputar teman-teman yang tanya pajak nih para sobat. 3.050.000 untuk plat L tangan kepemilikan pertama 3.050.000. Jadi pajaknya sangat bersahabat banget ya harganya SL7 ini. Kilometer 20.000 untuk pemakaian 2 tahun. Jadi setahun cuma 10.000. Jadi rendah nih pemakaian untuk SUV, low SUV, LSUV perkotaan gitu tepatnya ya. Oke, nah ini kita langsung mulai di jalan-jalan yang di dalam gang dan polisi tidur. Jadi kita bisa rasain enak nih untuk ngetes apa? Gini, untuk ngetes kaki-kaki di polisi tidur dan juga posisi koplingnya, giginya segala macam enak apa enggak, setelan dengan gasnya enak apa enggak Suzuki ini. Nah, kalau aku bilang Suzuki ini cukup pas ya, karena dia itu karakternya biasanya koplingnya ringan banget dan gasnya juga, pedal gasnya sedikit agak berat. Jadi kita mesti ada penyesuaian sedikit, tapi cukup pas lah, kalau aku bisa bilang cukup pas gitu. Kalau Honda dia antara bobot kopling dan gas itu langsung nggak usah belajar gitu. Kalau ini nggak sampai belajar juga sih, tapi perlu sedikit penyesuaian. Dan tarikannya mesin K itu memang enteng banget ya di RPM bawah. Aku sangat suka karakteristiknya, mulai dari K10, K12 dan K14, dan di sini K15 nih enak. Jadi RPM 1000 itu udah nyolok, tarikannya udah nyolok gitu. Bahkan lebih nggak ada lagnya di RPM bawah ketimbang kayak mesinnya Toyota yang 1500. Ini lebih langsung ngisi, apalagi ketimbang Honda di bawah sedikit lebih nge-lag malah para sobat menurut Koko ya. Fan-nya juga ini sudah digital semua, climate control-nya. Setirnya juga bahan kulit nih, jadi rasanya kayak nyetir CR-V nih, pegang setirnya enak, kayak rasanya nyetir pegang CR-V turbo ya, kayak punya Koko maksudnya. Enak nih. Ngisi banget tarikannya gitu. Nah, ngomong-ngomong haluan, Suzuki ini juga enak banget karena dia kacanya gede nih. Kalau kita bisa lihat kacanya gede, dan kita posisi duduknya juga agak atas ya, sesuai dengan positioningnya dia lah sebagai SUV gitu. Iya, aku suka nih karakter manualnya. Aku sampai rasain dulu ya. Ini kita jalan 25 masuk gigi 3 udah ngelunyur aja, nggak ada getar-getar, nggak ada digas, nggak lari, nggak jalan, itu enggak. Itu paling enaknya dari mesin Suzuki seri K gitu. Jadi pengen manual lagi, tapi biasanya sih kalau udah agak kena macet agak males. Makanya memang mobil manual cocok buat yang pertama hobi, yang kedua biasanya untuk memang yang lebih ke arah trek-trek panjang tuh, sering keluar kota, atau mungkin di kota-kota kecil yang lebih jarang ada kemacetan serta traffic light gitu para sobat. Enak ya, apalagi SL7 ini sampai belakang luas banget, tapi nyetirnya dan tarikannya itu bikin dia serasa mobil yang kayak kita nyetir Swift. Dan memang platform R3 itu sama setiap generasinya dengan Swift yang generasi yang sama, meskipun Swift generasi terakhir ini memang nggak masuk ya di Indonesia, tapi platformnya yang sama, dia menggunakan platform hardtech dari Suzuki gitu. Dipadu dengan mesinnya ini yang torsi di bawah dan irit. Buka koplingnya enak loh, ini nggak gampang mati, serius nggak gampang mati. Ini buat orang belajar nyetir juga enak, pas koplingnya nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan.
Average full ekonominya pun dari MID sekarang 11,5 km per liter. Jadi untuk mobil segede ini ya oke lah. Tuh, ngisi terus aja tarikannya. Kita injek, enak-enak. Lincah juga ya. Ini kita di gang agak kecil, mungkin kelihatan di kamera. Tuh, turun gigi 2 juga enak. Agak ngebut-ngebut masih enak nih mobil. Lincah. Oke. Kaki-kaki juga tadi kita udah coba di paving stone, di posisi door nggak ada yang bunyi-bunyi. Koko agak sedikit kencengin tadi, aman. Pajak 3 jutaan. Jadi ini LSUV yang cocok banget buat kalian yang cari manual, kondisinya bagus dan mantap. Ini enak sih. Ini enak mobilnya. Kemungkinan ini belum ada yang kamera belakang, berarti mungkin tipe apa ya, beta mungkin ya, tipe beta. Kok nggak terlalu apa, coba kita cek lagi deh di ininya STNK nggak ada ya, seperti biasa tipenya tipe-tipe kode-kode untuk pendaftaran. Kita cek lagi di sini deh, buku panduan. Nih buku servis kita cek. XL7 beta ya, beta manual gitu ya, beta manual. Service record lengkap sampai 19.000, sudah 5 kali servis. Bayangin tuh para sobat, 6 kali sama servis 1000 kilonya, 6 kali servis. Jadi udahlah, ini full record, kondisi bagus, warnanya hitam gagah, siap dipinang oleh seluruh sobat yang yakin nyari nih LSUV manual. R3 XL7 beta manual hitam, NIK 2020. Buat yang mau beli jangan ragu-ragu, dan buat para sobat yang ingin titip jual mobilnya seperti pemilik XL7 beta hitam ini, jangan ragu-ragu untuk hubungi Oku Mobil di nomor di bawah, atau yang minat dengan mobil ini atau dengan mobil-mobil lainnya yang kalian sudah scroll di video-video kita di YouTube ini, juga jangan ragu-ragu, langsung aja kontak di nomor yang sama atau di Instagram atau TikTok yang sama, Koko.mobil, sekalian follow di sana. Kalau di YouTube ini, kalau kalian lagi scroll-scroll biar nggak ketinggalan tuh, karena pasti aku yakin banyak banget video yang menarik untuk para sobat, untuk menghibur di waktu kosong segala macam. Nggak harus beli, Koko memang juga bikin media ini tujuannya untuk ingin menghibur para sobat pecinta otomotif semuanya, karena Koko sangat hobi dari kecil itu tentang otomotif, sehingga ingin share, akhirnya bikin channel. Siapa tahu bisa banyak bermanfaat, informatif, serta menghibur gitu loh untuk para sobat. Jadi jangan lupa ya buat subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Yang mau titip jual mobil juga syaratnya 3 seperti R3 ini. Jangan bekas tabrak, jadi depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Jangan sampai tabrak yang parah kena tulang. Kalau cuma bemper-bemper sih wajar ya, namanya mobil dipakai. Kemudian syarat kedua, interior jangan pernah kerendam banjir, dan semua itu tadi syarat bisa kita cek ya. Dan yang ketiga, PR-nya secara administratif dan teknikal itu, mekanikal itu wajar gitu. Gitu aja sih syaratnya, langsung bisa masuk di Koko Mobil. Dan yang paling penting itu gratis titip jual di kita tanpa biaya. Nanti kalau mobil laku cukup bantu-bantu aja kasih Koko dan tim komisi nih, biar kita bisa makin gedein media ini, bisa makin bermanfaat buat para sobat semuanya. Oke, itu aja di XL7 kali ini. See you next time di mobil berikutnya. Bye.